Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. 10 MIPA 45, 10 IPS 1, 2, dan 3. Ya, setelah kemarin kita melaksanakan PTS, ya berarti kita mulai lagi dengan materi baru ya. Setelah kalian dapat rapot nanti baru kita perbaiki nilai-nilai yang evaluasi ya. Nilai yang kurang kita perbaiki. Ya, sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Selesai. Kemudian Anda jangan lupa absen ya. Juga kebersihan di sini sebagai daripada iman, berarti jangan melupakan kebersihan di lingkungan Anda juga dan kerapihannya. Oke. Ya, untuk materi kali ini ingat dengan yang sudah kita pelajari pada beberapa saat yang lalu, yaitu persamaan nilai mutlak, kemudian pertidaksamaan nilai mutlak, SPLDV untuk prasyaratnya ke SPLTV ya, 2 variabel ke 3 variabel. Sekarang kita kembali lagi ke SPLDV, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Ya, kompetensi dasar seperti yang lalu juga tentang SPLDV, hanya sekarang untuk 3.3 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel untuk linear dan linear. Kemudian menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan 2 variabel. Masih tetap linear dan linear. Ya. Indikatornya 331 menjelaskan menentukan penyelesaian SPLDV. Kemudian 43.1 menyajikan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Tujuannya di sini adalah melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menjelaskan, menentukan dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau SPTLDV ya. Sekarang pertidaksamaan. Ya, untuk yang lalu kamu lihat di sini, seorang pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan paling banyak 150 pasang, dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Ya. Nah, kita misalkan banyak sepatu laki-laki adalah X, kemudian banyak sepatu wanita adalah Y. Baru tuliskan model matematikanya ya, seperti yang lalu sudah pernah kita coba dengan menggambarkan pada koordinat kartesius dan penyelesaiannya ya. Untuk sekarang untuk SPLT berarti pertidaksamaannya ya, 2 variabel bentuk umumnya adalah ada tanda lebih dari sama dengan, kemudian di sini ada tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, dan kurang dari saja ya. Pasangan X dan Y atau titik XY yang memenuhi pertidaksamaan linear tersebut disebut penyelesaian. Jadi menyelesaikan tetap dengan titik X dan Y ya. Penyelesaian dari suatu pertidaksamaan terdiri dari tak terhingga titik XY, kemudian himpunannya digambarkan pada sistem koordinat kartesius. Ya, kita lanjut. Sekarang tetapkan persamaan garis yang diperoleh dari pertidaksamaan dengan mengganti tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Kemudian gambarlah garis pada koordinat kartesius. Ya. Nah, di sini koordinat kartesiusnya sumbu X dan sumbu Y. Di mana kalau ada garis AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini maksudnya di sini mengganti tanda pertidaksamaan itu dengan tanda sama dengan. Ya, yang tadi ada kurang dari, lebih dari, kita ganti dulu dengan tanda sama dengan. Nah, ini kanan atas, ini kiri atau ke bawah. Ya, artinya nanti arsirannya. Ya. Next, kita di sini. Yang kedua, tetapkan satu titik sebagai acuan. Misalnya titik 0,0. Ini adalah titik yang mudah untuk kita coba ya. Kemudian substitusi titik, jika titik memenuhi pertidaksamaan, maka daerah yang mengandung titik tersebut adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini
Tadi setelah kita buat garisnya ini ya, AX tambah Y sama dengan C, maka tanda tadi kurang dari sama dengan itu, berarti kalau misalkan kita, misalkan dengan titik 0,0, kemudian masukkan ke titik ini, maka didapat, nah ini daerah penyelesaiannya adalah ini yang diarsir. Ya, oke. Nah, jika titik 0 memenuhi pertidaksamaan. Oke, sekarang, kalau 0,0 itu tidak memenuhi, maka daerah penyelesaiannya itu yang di atas. Ini ya. Jadi kalau jika nolnya tidak memenuhi, ini tidak memenuhi, berarti ini jangan diarsir. Kembalikan dari yang tadi, kalau ini memenuhi, maka dia yang diarsir. Oke, ya. Kita lihat contoh soal. Gambarlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Ya, kita lihat di sini. Untuk pertidaksamaan, dulu kita pakai merah tidak boleh. Ya, kita coba. Untuk yang nomor 1, 2x tambah 3y itu kurang dari sama dengan 0,6 ya. Nah, tadi kita katakan pada awal bahwa kita tulis dulu persamaan garisnya ya. Persamaan garisnya. Ditulis. Sorry. Wah, ini udah mulai. Oh, ya. Oke. Kita tulis dulu persamaan. Tadi. Jadi tanda pertidaksamaan ini kita ganti dengan persamaan dulu ya. Persamaan garisnya adalah jadi 2x tambah 3y sama dengan 6. Jadi sama dengankan dulu ya. Masih ingat membuat garis itu adalah bisa ada yang memotong sumbu x atau sumbu y. Kalau memotong sumbu x ya. Masih ingat ya, kalau sumbu x berarti y-nya yang 0. Kalau y 0 berarti 2x sama dengan 6. Berapa x-nya? Ya, 3. Jadi di 3, 0. Itu memotong sumbu x. Sekarang, ini pakai dia. Nah, sekarang kalau memotong sumbu y. Memotong sumbu y, x-nya yang 0. Kalau x-nya 0 berarti x-nya 0. Berarti 3y sama dengan 6. Berapa y-nya? Ya, betul 2. Ya, berarti titiknya x-nya tadi 0, y-nya 2. Oke, berarti kita sudah mempunyai 2 titik. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, tadi kan kita misalkan. Ya, setelah kita tuliskan, misalkan titik yang akan kita ambil sebagai patokan adalah titik 0,0. Misalkan titik 0,0 itu sebagai patokannya ya. Nah, sehingga nanti kamu substitusi ke mana tadi? Ke persamaan ini ya. Nah, ke sini. Oke, ya. Nah, jadi kalau misalkan ini 2 kali 0 tambah 3 kali 0, apakah kurang dari 6? Ya, misalkan ya. Jadi titik 0,0 memenuhi pertidaksamaannya. Gitu ya. Jadi kalau ini kan 0 tambah 0 kan 0. Kurang dari 6 kan? Berarti dia memenuhi pertidaksamaan. Jadi daerahnya nanti, daerah yang mengandung titik 0,0 adalah daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Ya, kita coba lihat di gambarnya. Oke. Apa? Gambar lagi ya. Deh. Oke, kita coba gambarnya.
Kemudian sumbu dengan sumbu itu sumbu X ya, sumbu Y ya. Oke. Kemudian misalkan di sini ini adalah sumbu X. Titik nolnya di sini 0,0 ya. Nah, kemudian kita akan gambar garis tadi apa? 2X tambah Y. Ya, 2X tambah Y, yang ini yang nih 2X tambah Y sama dengan 6 ini akan kita gambar ya. Oke. Yaitu titik 3,0 dengan 0,2. Berarti ada di sini misalkan. Ini titik 2-nya ya, misalkan ini. Ya, anggap aja ini 3 ya. Yang ini adalah 2. Nah, ini garisnya. 2, 3. Tadi titik 0,0 adalah kurang dari 6. Berarti daerah yang memenuhi adalah ini. Nah, ini yang disebut daerah penyelesaian. Atau DP boleh. Garis ini adalah garis apa tadi? Ini 2X tambah 3Y sampai dengan 6. Ya, ini garisnya. Nah, jadi ini daerah penyelesaiannya yang ada di ini. Yang biru ini ya, yang diarsir. Oke ya? Bisa ya? Nah, kita lanjut. Kalau 2X tambah 3-nya lebih dari sama dengan 6. Sama halnya dengan nomor 1 tadi. Kamu juga tulis dulu boleh. Di sini untuk yang nomor 2 ya. Persamaan garisnya seperti tadi. Yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kemudian memotong. Di sini ya. Memotong sumbu X. Di mana di titik sama tetap 30 karena sama ya. Dan untuk sumbu Y di mana di 0,2. Sama seperti tadi juga kita misalkan patokannya sini ya. Misalkan sebagai titik potongnya titik patokannya adalah 0,0. Baru substitusikan. Nah, berarti yang ini ya. 2 kali 0 ya. Ditambah 3 kali 0. Apakah lebih dari ya? Apakah lebih dari sama dengan 0? Apakah 0 lebih dari 6? Tidak. Berarti kalau tidak, maka dia tidak memenuhi pertidaksamaan. Ya, jadi titik 0 ini 0,0 tidak memenuhi. Ya, kalau tidak memenuhi berarti jangan diarsir. Itu maksudnya, ya. Jadi untuk yang Untuk yang gambar kedua ini, nah ini misalkan ini sumbu Y, kemudian kita gambarkan untuk sumbu ini adalah sumbu X, kenapa hilang? Ini kadang-kadang. Tadi ya, sorry. Jadi gambar yang tadi tetap seperti yang kita ganti aja warnanya. Ya. Dengan misalkan hijau. Lagi hilang ya. Salah. Lagi ya. Sorry. Oh.
Sorry, ganti lagi. Oke, kita ganti lagi. Tadi salah. Bukan salah sih, itunya aja. Pennya. Kemudian kita gambarkan yang tadi ya. Bandel amat ini. Garis hilang-hilang mulu. Pencet ya. Aduh, Rek. Ribet ah. Kenapa ya? Ulang lagi ya. Oh, kita ulang lagi gambarnya. Ini aja ya. Oke, kita lihat sini. Situ aja. Oke. Nah, gambarnya untuk X2 dan 3. Ini 2 ya. Ya, apa aja lah. Ini 2. Ini 2, ini 3. Aduh, gimana sih abang? Kok hilang-hilangan terus ya? Menggemaskan. Iya ya. X. Ya Tuhanku ya salam. Astagfirullah, kenapa ini begini? Dah, biarkanlah. Tapi kamu nggak jelas gak sih itu? Ini mengganggu sekali ini abang ini nih. Tuh kan jadi hilang semua. Iya toh bang. Oke, kita ulang lagi. Biarkan ya. Besok. Oke, gitu aja. Sekarang tadi bagaimana nih gambarnya deh? Halo, duanya di mana tadi? Tuh deh. Nah, udah begitu aja ya. Ini 2, ini 3. Biar cepat. Nah, titik 00 tadi yang kita coba. Oke. 0,0 substitusikan tadi. Nah, tadi kan titik 0 tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi berarti jangan diarsir. Maka, nah ini yang harus diarsir. Jadi yang atas. Ya. Kanan atas itu yang kamu arsir. Jadi daerahnya yang memenuhi adalah ini. DP atau daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Daerah penyelesaian atau DP. Oke ya. Jadi ini yang diarsir. Oke. Bisa ya? Next. Kita coba lagi. Nah, sekarang kalau operasinya adalah pengurangan. Sama seperti tadi juga, berarti kita persamaannya untuk nomor 3 di sini. Persamaan garisnya adalah sama dengan kan ya. 2x min 3y sama dengan 6. Berarti memotong semu x ya. Di titik berapa? Di titik 3,0. Mengapa? Kamu masukkan. Karena kalau semu x berarti y-nya yang 0. Kalau y 0 berarti 2x sama dengan 6. Maka x-nya 3. Kalau semu y, x-nya yang 0. Berarti titiknya berapa? 0, min ya ini ya. Min berarti ini min. Oke ya, itu bedanya sama yang tadi ya. 0, min 2. Sama seperti tadi.
kamu coba, kamu misalkan, sebetulnya boleh titik apa saja, tapi yang termudah adalah titik 0,0 ya, ini sebagai patokannya. Baru kamu substitusikan, ya, substitusikan. Nah di sini sama seperti ini juga, berarti 2 kali 0, dicoba, diuji tadi, uji titik tadi ya. Nah kamu coba 2, 0 dikurang 3 kali 0 berapa? 0. Apakah kurang dari sama dengan 6? Ya, kalau ya berarti titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan. Memenuhi ya, pertidaksamaan. Ya, berarti nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang, kita coba lagi gambar seperti tadi. Hanya sekarang, where are you? Nah, ini. Oke, seret. Jangan hilang lah. Terus sini ya. Tuh kan hilang lagi kan. Gimana sih nih? Gambar seret. Ini sumbu X. Oke. Kita gambar sumbu Y. Seret. Ini ke bawah min Y, ke atas Y-nya. Tadi berapa? 3.0 ya. 3.0 dengan 0 min 2 berarti di sini. Ya, berarti kamu gambarkan titiknya dari 02 dengan 3 ya. Sini deh. Oke. Ini berapa tadi? Min 2. Di sini 3. Ini adalah garis 2x min 3y sama dengan 6. Sorry. Sama dengan 6. Nah, tadi titik 00 yang kita uji. Kan titik 0 memenuhi. Berarti kalau memenuhi, dia diarsir ke sini. Ya. Jadi diarsirnya ke arah sini. Oke. Ini adalah daerahnya. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Oke. Oke, kita lanjut nomor 4. Sama juga seperti tadi bahwa kita lihat tandanya aja ya. Jadi kamu bisa bayangkan, mau langsung boleh, titiknya kan sama ya. Nah, biar beda ininya. Karena titik sama, cara penyelesaiannya juga sama. Nah, ininya sama ya. Ini semua sama. Nah, hanya sekarang titiknya aja. Ya, titiknya yang tadi. 2 kali 0 kurang 3 kali 0, apakah lebih dari 6? Tidak. Berarti kalau tidak, titik 0,0 tidak memenuhi pertidaksamaan. Oke ya? Kita coba gambarnya, karena pertidaksamaan itu harus gambar. Udah muncul begini, pasti hilang. Oke. Kita gambar lagi yang tadi. Benar kan? Hilang kan? Dan biarkan. Tak tahu aku kenapa hilang. Ini sumbu min X. Kemudian nggak hilang lagi. Mana? Ini susah gambar garis. Hilang, berarti kita bikin lagi. Oke, biarkanlah dia di situ. Tuh kan, ini kepencet mulu sih. Mana caranya biar nggak kepencet ya? Oke, sabar dulu. Nah, gitu aja. Oke. Ya, berarti ini sumbu X, ke atas sumbu Y. Tadi titiknya adalah 2.
3 ya, 2, min 2 dan 3, sorry. Min 2 dan 3. Pastilah, pastilah. Ya, kan? Bosan jadinya. Oke, semangat. Susah gambarnya. Berarti ini 2x min 3y sama dengan 6. Ini adalah 3, di sini adalah min 2. Nah, tadi kan tidak memenuhi. Titik 0,0 ini tidak memenuhi, berarti jangan diarsir. Berarti arsirannya adalah ke sini, kanan. Oke, gitu ya. Nah, ini yang disebut daerah penyelesaian. Oke ya, itu nomor 4. Nah, selain uji titik, daerah penyelesaian dapat digunakan acuan koefisien X atau Y. Jadi kamu lihat nanti, ya. Nah, kalau X-nya lebih dari 0, maka atau di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan atau lebih dari, maka daerah yang dihasilkan adalah sebelah kanan garis. Tadi udah ada ya. Nah, X-nya lebih dari 0. Nah, jika kurang dari sama dengan, tapi X-nya lebih dari 0, maka dia sebelah kiri garis. Oke ya, tadi udah dilihat nih. Jadi kalau AX-nya, A-nya lebih dari 0 misalkan, ya positif. Berarti dia, kalau tandanya lebih dari sama dengan, atau lebih dari, maka sebelah kanan garis gambarnya ini, DP-nya. Ya, jadi DP-nya ada di sini, di sebelah kanan garis. Jika apa tadi? Jika A-nya lebih dari 0. Ini ya, jika A-nya lebih dari 0, nah ini di kanan garis. Kanan garis. Nah, jika kurang dari, maka dia di kiri. Gitu ya. Ini di kiri, kalau yang ini kalau lebih dari dia di kanan. Oke. Lanjut. Nah, sekarang jika koefisien Y-nya atau B-nya kalau lebih dari berarti dia akan di sebelah atas garis. Tadi bisa dilihat ya. Kemudian kalau kurang dari maka dia di sebelah bawah garis. Kita lihat di sini atas ini, bawah sini. Jadi untuk yang ini ke bawah ya, ke atas. Jadi yang atas kalau apa? Kalau lebih dari pasti ke atas arahnya. Kalau kurang dari berarti ke bawah arahnya. Oke. Nah, kita coba nomor 4, lihat. 2x min y. Udah tahu ya, pasti 2 dan 4 ya. X-nya 2, Y-nya adalah 4. Ini garisnya. Kemana arahnya tadi? Kalau lebih dari kemana? Kanan. Oke. Ya, kanan ini arsirannya. Ini daerah penyelesaiannya. DP. Oke, nomor 6. Nah, ini X. Ini kamu jadikan dulu. Kalau misalkan seperti ini, boleh juga X. Jadi X min 3Y lebih dari sama dengan 6. Boleh jadi bersama seperti itu. Ya. Sama titiknya adalah 6 dan 2. Ini garisnya. Ya, jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya 2. Kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah 6. Ini ya. Nah, tadi lebih dari sama dengan kemana arahnya? Oke, ke bawah. Bawah boleh, kanan boleh. Ya. Oke. Kemudian kalau misalkan di sini persamaan ini juga bisa kamu ubah menjadi 2Y min X lebih dari sama dengan min 4. Ya. Nah, di sini gambarnya kalau Y-nya 0 berarti X-nya 4. Ya kan? Nah, kalau X-nya 0 berarti 2. Ya kan? 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian arahnya pasti ke kiri. Mengapa? Ini ada minnya. Ya. Kan tadi kalau A-nya berapa tadi? Koefisien B-nya kurang. Kalau kurang dari 0 dia akan ke kiri atas. Oke ya. Ini daerah penyelesaian. Nah, sekarang sudah selesai. Kamu tulis di buku. Diskusikan dengan temanmu atau WA ibu boleh. Oke ya?
Nih, kamu catat dulu. Nah, oke. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.